saja. Dengan berolahraga secara rutin, seorang dapat meningkatkan stamina, kekuatan otot, serta kesehatan jantung dan paru-paru. Namun, di balik manfaatnya olahraga juga menyimpan risiko cedera yang dapat dialami oleh siapa saja, baik atlet profesional maupun masyarakat umum. Pemahaman yang baik mengenai penyebab dan cara pencegahan cedera olahraga menjadi hal yang sangat penting agar aktivitas fisik dapat dilakukan secara aman dan optimal. Dari latar belakang tadi muncul dua pertanyaan penting. Pertama, apa saja sih penyebab cedera olahraga? Kedua, bagaimana cara mencegahnya secara efektif? Nah, itu menjawab itu tujuan dari presentasi ini. Pertama, kita akan menjelaskan apa saja penyebab cedera olahraga, bagaimana cara mencegah cedera olahraga secara efektif. Dan yang kedua, tujuannya menjelaskan penyebab cedera olahraga, menjelaskan upaya pencegahan cedera, menambah wawasan keselamatan berolahraga. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Hari. Baik, langsung saja. Kalau misalnya kita mengutip tadi urusan masalah, ada apa saja penyebab terjadinya cedera olahraga. Hari ini kita akan membahas dua penyebab terjadinya cedera olahraga. Yang pertama faktor atlet dan nanti selanjutnya itu faktor peralatan. Yang pertama terlebih dahulu faktor atlet. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama itu teknik yang salah. Jadi penyebab utamanya itu dalam cedera olahraga adalah teknik atau gerakan yang tidak tepat ketika memberi tekanan berlebih pada otot dan sendi. Dan juga durasi pemanasan itu mempengaruhi adanya risiko strain dan strain yang meningkat drastis tanpa pemanasan yang memadai sebelum berolahraga. Selanjutnya ada kurangnya waktu pemulihan atau recovery. Tubuh membutuhkan istirahat yang cukup untuk memperbaiki jaringan dan mencegah overtraining atau latihan berlebih. Nah, ketika kondisi tubuh tidak fit, pada saat berolahraga kita akan merasakan sakit atau kelelahan yang sangat berbahaya dan meningkatkan risiko terjadinya cedera serius. Faktor yang selanjutnya itu ada nutrisi tidak seimbang. Kekurangan asupan kalori, vitamin, dan mineral yang cukup dapat melemahkan jaringan tubuh. Dehidrasi juga akan meningkatkan risiko kram otot dan juga cedera serius pada saat berolahraga. Selanjutnya ada gaya hidup yang tidak sehat. Nah, kurangnya tidur menghambat pemulihan otot dan menurunkan konsentrasi. Dan juga ditambah kebiasaan merokok serta mengkonsumsi alkohol itu dapat merusak kondisi fisik serta memperlambat proses penyembuhan pada saat terjadi cedera. Kita lanjut ke faktor atau penyebab selanjutnya yaitu faktor peralatan. Nah, pada faktor peralatan di sini sangat mempengaruhi karena peralatan yang rusak atau tidak sesuai dengan ukuran itu dapat meningkatkan risiko cedera yang sangat signifikan. Peralatan yang tidak memenuhi standar keselamatan akan membahayakan atlet pada saat berolahraga. Kondisi di lapangan atau fasilitas yang kurang baik turut menjadi faktor penyebab kecelakaan atau olahraga. Juga penggunaan peralatan yang tidak layak atau fasilitas yang buruk secara langsung akan meningkatkan risiko terjadinya cedera pada saat berolahraga. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Haji Pamungkas. Baik, terima kasih. Kemudian ada yang namanya karakteristik. Olahraga kontak fisik. Diulang. Karakteristik dibagi menjadi dua, yaitu olahraga kontak fisik dan juga olahraga non kontak fisik ya. Yang pertama itu kontak fisik.
resikonya lebih tinggi. Contoh-contohnya adalah cabang olahraga seperti sepak bola, basket, lari, yaitu melibatkan kontak langsung antara atlet satu dengan atlet lain, yaitu bisa dengan berbenturan, bertabrakan, dengan fisik yang muncul selama pertandingan tersebut atau intens. Kemudian yang kedua, olahraga non kontak, yaitu resikonya tidak begitu tinggi ya. Contohnya adalah renang, atletik, permainan yang menggunakan net. Meski resikonya lebih rendah, cedera tetap dapat terjadi akibat teknik yang salah atau overuse atau overtraining. Kemudian penanganan cedera. Pencegahan cedera. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam berolahraga, baiknya kita melakukan pemanasan. Pemanasan itu tujuannya betul berdoa dulu sebenarnya, berdoa kemudian pemanasan. Kemudian di sini kan pencegahan cedera, berdoa kan pencegahan dari segala-gala. Iya. Kemudian tujuan dari pemanasan adalah meningkatkan suhu otot, memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh sebelum berolahraga sehingga otot lebih siap dan resiko cedera berkurang. Artinya, di saat kita melakukan olahraga, kita melakukan volley, tidak serta-merta kita langsung aja main volley, main game langsung. Kita passing, kemudian kita smash. Yang ada nanti kita akan merasakan tertarik lah mungkin seperti itu. Jadi kita pemanasan terlebih dahulu, stretching terlebih dahulu. Ya. Kemudian melakukan pendinginan. Pendinginan ini biasanya dilakukan setelah berolahraga. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kondisi tubuh normal setelah latihan menggunakan teknik yang benar, hindari beban berlebih pada otot dan sendi, gunakan peralatan yang sesuai dengan standar alam. Artinya setelah kita melakukan aktivitas olahraga apapun itu, ya, kita baiknya adalah mengakhirinya dengan pendinginan. Pendinginannya seperti apa? Berbeda-beda mungkin olahraganya. Ya. Itu tujuannya penting agar di saat otot kita yang sedang kaku itu bisa lemas kembali dan tidak mengalami kram atau cedera lain. Kemudian menjaga cedera yang selanjutnya, menjaga kebugaran fisik. Pastikan tubuh dalam kondisi prima agar siap menghadapi beban latihan. Mengatur intensitas latihan, tingkatkan intensitas latihan secara bertahap sesuai kemampuan untuk menghindari overtraining. Menjaga kebugaran fisik ya, artinya menjaga kebugaran fisik adalah kita mempersiapkan fisik kita. Biasanya terjadi kalau di olahraga fisik itu tidak bisa dibentuk dalam dua pertemuan, tapi itu dibentuk dalam setiap harinya atau jeda 2 hari 3 hari. Karena fisik itu kita yang membentuk, kita juga yang merasakan. Jadi tidak bisa jikalau kalian masuk ke sebuah klub olahraga, di saat pertemuan itu pelatih memberikan fisik ya, fisik di hari itu, kemudian hanya di hari itu, kemudian di hari lainnya tidak ada fisik. Itu adalah tugas kalian untuk menjaga kebugaran fisik sebagai atlet. Kemudian memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan. Konsumsi makanan bergizi seimbang dan cukup cairan untuk menjaga performa optimal serta mempercepat pemulihan tubuh setelah latihan. Ini adalah setelah kalian sebagai atlet lakukan aktivitas olahraga, ya, kalian akan kehilangan cukup banyak kehilangan cairan dan lain-lain. Jadi untuk menggantikannya biasanya kan kita capek banget setelah olahraga itu. Jadi untuk mempercepat pemulihan itu bisa diganti dengan kebutuhan nutrisi dan cairan seperti makanan bergizi, bukan MBG tadi ya, seimbang dan cukup cairan. Karena
Istirahat yang cukup membantu memperbaiki jaringan tubuh yang rusak akibat latihan. Pemeriksaan kesehatan berkala, mengetahui kondisi tubuh secara rutin agar masalah terdeteksi sejak awal. Oke, yang pertama, ini ada dua ya, ada dua poin istirahat yang cukup. Oke, sebagai atlet profesional, ya, jam tidur itu sangat penting. Karena kalau tidak menjaga jam tidur kita itu, kalau kita kurang tidur pasti ada efek sebab akibatnya. Besoknya bisa menjadi ngantuk, lelah, atau tidak bugar seperti itu ya. Jadi istirahat berapa menit Bang? Intinya rest minimal maksimalnya 24 jam. Oke segitu ya. Jadi mungkin 8 antara 6 sampai 8 jam ya. Itu adalah waktu yang cukup. Kemudian kesehatan berkala. Nah, kesehatan berkala ini bisa kalian seperti apa ya, mengecek kondisi tubuh. Apa yang dicek? Mungkin tensi ya, mungkin tensi kalian, terus gula darah dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang kedua, mengikuti peraturan olahraga. Patuhi aturan yang berlaku dalam setiap cabang olahraga dan selalu gunakan perlengkapan keselamatan yang sesuai dengan standar yang melindungi diri dari cedera. Nah, artinya ketika kalian melakukan atau ikut dalam suatu olahraga, itu kan sudah diatur. Ada safety-nya seperti apa. Kalau kita ambil di sepak bola, kita diwajibkan untuk memakai skin decker. Tujuannya adalah agar tulang teri kita yang rawan patah ini, ya, itu tidak terkena pulus atau dari lawan. Kemudian di hoki juga, permainan hoki juga kita memakai pelindung muka agar bola hokinya tuh tidak mengenai muka kita dan tidak cedera. Oke, saya kembalikan ke Iqbal. Lanjut kesimpulannya. Jadi kita bisa simpulkan cedera olahraga itu bisa disebabkan banyak faktor, mulai dari usia dan penurunan elastisitas jaringan, kurangnya pengalaman, teknik yang salah, malas pemanasan, kondisi fisik yang gak prima, sampai peralatan yang berstandar. Tapi kabar baiknya semua itu bisa kita cegah. Caranya dengan disiplin, pemanasan dan pendinginan, pakai teknik yang benar, jaga kebugaran fisik, cukupi nutrisi dan cairan, istirahat cukup, dan yang paling penting patuhi peraturan olahraga yang berlaku. Ingat, mencegah selalu lebih baik dan lebih murah daripada mengobati. Saran dari saya untuk kita semua, pertama pahami dulu faktor-faktor penyebab cedera. Kalau kita tahu penyebabnya, kita jadi lebih waspada. Kedua, terapkan langkah pencegahan secara konsisten. Jangan cuma pas mengingetin gurunya atau dosennya saja baru pemanasan. Jadi jadikan kebiasaan kalau pemanasan itu. Gunakan teknik yang benar, jaga nutrisi, patuhi peraturan main. Karena tujuan utama kita berolahraga adalah biar sehat. Jadi pastikan kita berolahraga dengan aman supaya manfaat optimal buat kesehatan kita jangka panjang. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab cukup 2 saja. Siapa yang mau nanya? Oke, dicukupkan. Kalau dia ada yang nanya, saya cukupkan. Jangan sebenarnya. Jadi tutup aja. Jangan buru-buru banget. Jangan lupa nih. Oh, Bapak Siapa
di apa ya, diurut ya kan, itu tambah sakitannya di massage ya, di massage, tapi malah memperparah keadaan gitu kan. Habis di treatment seperti itu malah memperparah. Nah itu kalau yang sudah hanya cepat itu harus seperti apa gitu awalnya. Cedera itu kesel ya. Misalnya bola nih, nah terus lihat apa sih Ankle gitu. ankle-nya gitu kan, terkilir oleh itu sendiri gitu kan. Ada lagi? Ankle ya Bu? Nah, Ankle. ya. Tapi kalau kan riskan banget kan Kak. Iya. Kalau udah sekalinya kena, dia pasti apa? Resiko untuk cedera laginya besar. Mau menjawab? Lanjut, pertanyaan kedua kita mulai ya Bu ya, pertanyaan pertamanya sekalian dari mikir gitu, mencari mikir. Berapa ayo? Langsung dulu. Cara mencegah cedera itu dengan teknik yang benar. Terus ada lagi penjelasan lagi yang mencegah cedera itu dengan pemanasan yang baik. Nah menurut Aji lah sebagai pelatih, ya, Siap. yang lebih berpengaruh itu apa Ji? Apa nih? Yang lebih berpengaruh untuk mencegah cedera itu apa? Apakah tekniknya, apakah pemanasannya? Ya, untuk menghindari cedera nih, yang paling pengaruh itu apa? Apakah tekniknya, apakah cara pemanasannya, apa berdoanya? Masuk ya? Masuk. Apa tuh masuk? Saya Mau dijawab dari siapa? enggak, maksudnya pencegahan teknik. Nih, tadi kan dijelasin komentar. Teknik yang salah atau bukan pemanasan gitu, di mana yang berpengaruh? Nah, tuh tadi. Teknik ini teknik dalam berolahraganya. Iya. Main bola lah, Ya, bisa main bola lah. Main bola. Untuk menghindari cedera itu mana yang lebih pengaruh? Apakah Pemanasan atau tekniknya? Tekniknya. Teknik bermain bolanya. Nah, Oke. Mana ada yang jawab? Oke. Saya jawab mana sih? Oke, silakan Ali jawab yang mau Doa. saya. Oh, mau. Ya, saya jawab. Tadi pertanyaan Bu Alma itu apa sih pencegahan cedera? Pencegahan cedera ketika anak-anak main bola di sekolah, ketika mengalami cedera ankle itu penanganannya seperti apa? Karena biasanya ketika dipasang malah itu keadaan. Jadi yang ditanya penanganan. Ya. Langkah awalnya. Ya, langkah awalnya. Penanganan. Ya, supaya kan biasanya kan kebanyakan kan karena di massage entah tekniknya salah atau di dalam pengalaman gitu ya, hati yang melakukannya obatnya jadinya malah nambah parah gitu, kan memperparah keadaan. Nah kita kan minimalisir penularannya itu kan, saya kemarin ketemu jangan sampai
diistirahatkan dulu itu supaya badannya tenang, ya kan? Terus setelah itu dikompres dengan es dingin pada bagian yang cedera. Es lagi, ya kan? Oh iya. Es yang dingin. Sampai berjelas ya sendiri. Batuk. Oke, pokoknya itu. Terus lagi biar dikompres es. Nah, setelah itu ketika sudah berada di sini itu baru dengan kompres. Bukan, apa sih namanya? Yang elastis. Ya, bukan yang elastis. Oke, saya bantu. Yang elastis. Ya, saya bantu. Ya, oke mungkin pertanyaan dari Tuan itu di mal. Mungkin pertanyaan Tuan itu tidak semateri ya, karena ini kan pencegahan bukan penanganan. Oke, penanganan pertama pada engkel. Ya, penanganan pertama pada engkel. Di saat mereka sedang bermain apapun itu olahraga, kemudian dia terkena cedera engkel, langkah baiknya biarkan dia tergeletak di situ dulu. Ya, jangan sampai teman menghubungi agar membantu jalan pernapasan dia, biar nggak panik. Biasanya kalau ada anak yang cedera, biasanya langsung dihubungin tuh, langsung dihubungin sehingga anak kayak, jadi dihubungin, kenapa ya saya gitu. Biasanya seperti itu. Kemudian penanganan pertamanya adalah pindahkan dia ke tempat yang lebih, kalau di lapangan berarti pindahkan ke pinggir lapangan, atau kalau di lapangan sekolah pindahkan ke ruangan. Pindahkannya juga jangan disuruh jalan, digotongin aja. Nah, gotong. Kalau kuat gotong, kalau nggak kuat dibopong 2 orang. Jangan 1 orang. Kemudian penanganan pertamanya beli es batu ke kantin ya. Terus dikompres menggunakan es batu selama ambillah 30 menit. 30 menit, kemudian kalau memang kita tidak punya ilmu untuk membenarkan penyakit itu, engkel tersebut, ya kita biarkanlah. Maksudnya jangan kita yang sok bisa gituin seperti itu. Nah, kalau memang kita tidak bisa, cara kita baru saja dengan menggunakan air ataupun nanti pas sampai rumah itu harus dikompres kembali agar tidak adanya peradangan dan nyeri. Menurut pengalaman, ya, memang kalau sudah terkena cedera engkel, itu dia akan terkena pertusan. Untuk jawaban apakah itu salah penanganan atau tidaknya, jujur, saya tidak menguasai itu. Tapi kalau engkel itu kena terus-terusan, itu pasti akan terus seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan itu belum bisa saya jawab sampai sedalam itu, karena saya juga tidak punya ilmunya, jangan sampai sok tahu mungkin saya. Tapi pada intinya kalau sudah kena engkel sekali pasti akan kena terus. Oke, cukup. Belum dijawab pertanyaan. Oh iya. Jadi pertanyaan Ricky. Apa ya Bu? Pertanyaan Ricky itu apa yang paling berpengaruh untuk mencegah cedera olahraga antara pemanasan dan teknik yang benar? Oke, Rifki, izin jawab Rifki. Menawan izin. Apa yang paling berpengaruh untuk mencegah cedera olahraga antara pemanasan dan teknik yang benar? Pemanasan. Karena apa? Yang paling berpengaruh Apa yang paling berpengaruh untuk mencegah untuk mencegah cedera olahraga
tidak loyo saat hari, tidak salah tumbuh saat kita menumpuk. Karena kalau kita tidak pemanasan, kita langsung disuruh lari tuh. Kadang tumpuan itu nggak benar, kadang bisa gitu. Terus juga kadang kalau sudah pemanasan, itu kan artinya kita sudah mempersiapkan mempersiapkan tubuh kita untuk siap melakukan aktivitas tersebut olahraga tersebut. Nah, teknik itu walaupun kita sudah benar, itu kan balik lagi terhadap permainan apa yang kita lakukan. Kita sudah tahu nih teknik dalam menggiring bola seperti apa. Kita sudah benar melakukannya. Tapi kalau dihantam dari sama lawannya, itu menjadi sebuah cedera yang tidak diakibatkan oleh faktor pemanasan seperti itu. Jadi kalau kita tidak pemanasan, kita bisa kemungkinan tidak siap otot-otot kita bisa keram.